Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan posisi Marcus Rashford. Karena tentu saja di beberapa pertandingan, terlepas dari pertandingan menghadapi Real Sociedad, di 4 pertandingan terakhir menurut gue Marcus Rashford salah satu pemain. Sebentar, gue ganti kameranya, kayaknya terlalu tinggi. Oke. Marcus Rashford ini salah satu pemain dengan performa luar biasa menurut gue. Sudah ada gol, sudah ada assist yang tercipta dari Marcus Rashford. Sekarang pertanyaannya adalah, dan ini yang ingin gue ngobrol ringan kali ini adalah, Marcus Rashford baiknya ditempatkan di mana nih? Tentu saja Marcus Rashford bisa main di 3 posisi. Sayap kanan, striker, dan juga sayap kiri. Nah, dari situ gue berpikir ada satu posisi yang bisa dieliminasi dulu nih. Menurut gue adalah posisi kanan. Kenapa? Karena di posisi kanan kita sudah ada Anthony, sudah ada Jadon Sancho, bahkan Anthony Elanga, bahkan Facundo Pellistri. Jadi kedalaman squad sudah oke. Ya, walaupun sekali lagi Marcus Rashford juga bisa dimainkan di sektor kanan. Oke, gue ingin menyingkirkan dari posisi kanan, which is ya menurut gue juga sampai sejauh ini dia tidak banyak dimainkan di sektor kanan. Sekarang sayap kiri atau striker. Di beberapa pertandingan terakhir, ketika menghadapi Liverpool contohnya, ketika menghadapi Arsenal dan juga beberapa partai lain, dia ditempatkan sebagai ujung tombak ya. Bahkan kalau nggak salah menghadapi Southampton dan Leicester pun juga ditempatkan di sana kan ya. Cuman kenapa dia ditempatkan sebagai ujung tombak? Menurut gue ada 2 alasan. Nomor 1, Martial cedera. Kok bisa Martial cedera? Ya, karena gue melihat ketika di pre-season ya, posisi utama striker ini kan diberikan ke seorang Anthony Martial yang penampilannya juga cukup baik, cukup luar biasa di pre-season. Hanya saja sayangnya ketika memasuki musim resmi, kompetisi resmi, dia cedera. Itu pertama. Yang kedua, yaitu adalah Cristiano Ronaldo. Belum siapnya seorang Cristiano Ronaldo, menurut gua ini menjadi alasan kenapa kok dia belum ditampilkan di posisi yang ditempati musim lalu, yaitu adalah sebagai seorang striker ujung tombak. Dia tidak ikut pre-season, dia masih ada masalah konsentrasi karena dikabarkan ingin meninggalkan Manchester United dan lain-lain, dan ini pengaruh ke penampilan di atas lapangan tentunya bagi seorang Cristiano Ronaldo. Sehingga ya 2 faktor tersebut yang membuat pilihan tidak banyak ini bagi seorang Erik ten Hag untuk posisi pemain depan. Sorry nih, ada angin lagi, mudah-mudahan dead cat-nya bisa bekerja dengan bagus. Oleh karena itu, maka Marcus Rashford lah yang ditempatkan sebagai ujung tombak. Sorry, anak gue barusan minta minum. Yang kebetulan ternyata penampilannya juga bagus. Posisi striker tentu saja bukan posisi baru bagi seorang Marcus Rashford. Di musim-musim sebelumnya, beberapa kali dia juga bermain di posisi tersebut. Nah, balik lagi, selain striker, Marcus Rashford ini juga bisa bermain di sayap kiri, sayap serang tentunya. Gua ingat 2 musim yang lalu ya, bukan musim yang lalu tapi musim sebelumnya, bagaimana line up di kiri antara Luke Shaw dan Marcus Rashford ini cukup luar biasa, cukup bagus. Mereka bisa melakukan build up yang bagus ketika diserang pun juga mereka bisa bekerja sama dengan bagus ketika Manchester United out of possession. Sehingga ya Manchester United pun juga mengalami musim yang bagus. Dan gue juga ingat bagaimana Manchester United ini sangat sering bahkan ya, ketika melakukan serangan ini bertumpu pada lini kiri, Luke Shaw dan juga Marcus Rashford. Nah, balik lagi nih, musim ini bagaimana baiknya Marcus Rashford di kiri atau di tengah? Di pre-season tentu saja posisi dari Marcus Rashford ini, karena ada Martial ya, sering ditempatkan di daerah kiri ataupun sesekali bergantian dengan seorang Jadon Sancho ya, bertukar posisi. Karena Jadon Sancho juga kebetulan bisa dimainkan di daerah kiri. Gua melihat musim ini, walaupun Marcus Rashford bisa memainkan peran dengan sangat bagus di striker, di posisi striker penyerang tengah, tapi gua melihat kontribusi dia bisa lebih maksimal ketika dia berada di sayap kiri. Assist banyak dari kiri, gol pun juga demikian, banyak dari kiri. Dia lebih tajam ketika dia dimainkan di posisi kiri. Dia juga cukup rajin menurut gue membantu pertahanan dari kiri. Tentu saja bekerja sama dengan back kiri. Sorry ini anginnya agak kenceng, jadi gue
berhenti sebentar. Ini cuaca hari ini juga lumayan ya, sering angin dan juga sering hujan bergantian. Oke, dengan Tyrell Malacia kerjasamanya juga menurut gue cukup oke, pun juga dengan gelandang-gelandang yang lainnya dari Manchester United. Oleh karena itu, gue sih berpikir kalau seandainya Manchester United bisa mendatangkan striker yang baru ya, atau Anthony Martial bisa kembali dari cederanya dan bisa berperforma sama seperti pre-season, atau Cristiano Ronaldo bisa kembali lagi penampilannya seperti musim lalu, maka menurut gue lebih memilih seorang Marcus Rashford sekali lagi ya, ini supaya ya posisinya diberikan di kiri. Bagaimana dengan Jadon Sancho, Bang? Ya, Jadon Sancho bisa dimainkan di kiri, tapi melihat penampilan terakhir dari sang pemain ya, ketika menghadapi Real Sociedad, gue melihat konsistensi dari seorang Jadon Sancho ini yang harus diberikan tanda tanya. Banyaknya pemain sayap sekarang di Manchester United ini menurut gue sesuatu yang positif. Sehingga kalau pemain tidak perform, Erik ten Hag punya pilihan lain. Garnacho bisa dimainkan di kiri, Anthony Elanga bisa dimainkan di kiri, bisa mengancam. Masih ada Facundo Pellistri, belum Anthony, belum Marcus Rashford itu sendiri ya. Jadi menurut gue persaingannya akan sangat ketat sekali nih di sektor sayap serang. Nah, balik lagi, gue sih nggak masalah ya buat gue ringan amatiran kalau seandainya Marcus Rashford, kalau semua pemain ini performanya sedang oke, sedang baik ya, Marcus Rashford diberikan sayap kiri, lalu Jadon Sancho, Anthony di kanan, lalu mungkin Anthony Martial atau bahkan seorang Cristiano Ronaldo, dengan catatan ya dua pemain ini performanya bisa baik ya, bisa ditempatkan sebagai striker depan. Atau mungkin di bulan Januari nanti Manchester United bisa mendatangkan striker baru. Tapi kalau tidak ya tidak punya pilihan, maka Marcus Rashford akan bermain di striker. Sekalipun gue ulangi lagi, gue secara ringan amatiran gue melihat dia bisa lebih maksimal kalau dimainkan di sayap kiri. Dan itu menurut gue jawaban kalau gue ditanyakan ya, Marcus Rashford penyerang tengah atau sayap kiri, gue akan lebih memilih Marcus Rashford untuk ditempatkan di sayap kiri dengan beberapa catatan yang gue sebutkan tadi. Nah, sekarang gantian gue ingin tanya Sobat Football United, bagaimana Marcus Rashford, striker atau sayap kiri? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.